Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Al-Husain berkata, aku pernah bertanya kepada ayahku mengenai keadaan Rasulullah SAW dan ayahku menjawab, apabila Rasulullah SAW berada di dalam rumahnya, beliau membagi waktunya ke dalam 3 bagian. Satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk dirinya, dan satu bagian untuk keluarganya. Bagian untuk dirinya sendiri dibagi pula untuk menunaikan keperluan dirinya dan menunaikan kepentingan orang lain. Tetapi Rasulullah lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Untuk kepentingan umum, beliau tidak mengurangi hak mereka sedikit pun. Dan beliau memandang sama, baik orang awam maupun orang yang mempunyai kedudukan dalam agama. Namun, dari sudut kepribadiannya, beliau akan lebih mengutamakan orang dari sudut ketakwaannya dan kelebihannya di bidang agama. Di antara orang-orang yang dilayaninya, ada yang memiliki 1 keperluan, 2 keperluan atau lebih. Rasulullah SAW menyibukkan dirinya dengan mengurus kepentingan mereka itu dan meminta mereka agar berusaha untuk dapat memperbaiki dirinya dan umat seluruhnya dalam segala hal. Itu disebabkan pertanyaan beliau mengenai kondisi mereka dan pemberitahuan mereka kepada beliau mengenai hal-hal yang patut buat mereka. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya orang yang hadir memberitahu mereka kepada yang tidak hadir, dan sampaikanlah hajat orang yang tidak dapat bertemu denganku, karena sesungguhnya barang siapa yang mempunyai hajat, seseorang tidak mampu untuk bertemu dengan seorang pemimpin, maka Allah akan menegakkan kakinya pada hari kiamat. Tidaklah disebutkan di sisinya melainkan hal seperti itu, dan tidak diterima dari siapapun melainkan darinya saja. Para pencari ilmu masuk menemui beliau, dan mereka tidak berpisah kecuali setelah mengecap rasa. Dan dalam satu riwayat, mereka tidak saling berpisah kecuali mengecap rasa. Dan mereka keluar dalam keadaan tunduk, yakni terhadap kebaikan. Kemudian aku bertanya kepada ayahku mengenai keadaan Rasulullah SAW apabila keluar menemui khalayak ramai. Maka ayahku menjawab, Rasulullah SAW selalu menjaga tutur katanya. Beliau tidak berkata kecuali yang bermanfaat dan apabila perlu. Rasulullah SAW senantiasa menyatupadukan mereka dengan pembicaraan yang lemah lembut dan penuh hikmah. Rasulullah SAW tidak menyebabkan mereka lari darinya. Beliau memuliakan orang yang dianggap mulia dalam satu kaum dan menjadikan sebagai pemimpin kaumnya. Rasulullah SAW sering mengingatkan orang banyak agar tidak saling mengganggu satu sama lain, menjaga diri agar tidak mengganggu manusia dan menakuti mereka, tanpa menghalangi mereka untuk memperoleh kegembiraan wajahnya maupun kebaikan akhlaknya. Beliau sering mencari dan menanyakan kabar sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW sering menanyakan keadaan orang banyak mengenai apa yang terjadi di tengah mereka. Beliau menghukumi kebaikan dengan kebaikan dan mengokohkannya, serta menghukumi keburukan dengan keburukan dan melemahkannya dengan melarangnya secara keras. Selalu adil dalam setiap urusan tanpa menimbulkan perselisihan. Beliau tidak alpa untuk memperingatkan mereka disebabkan rasa khawatir para sahabatnya akan lalai dan lebih suka kenyamanan dan santai-santai. Dalam setiap hal, Rasulullah SAW mempunyai cara penyelesaian yang mengarah kepada kebaikan, tidak pernah lemah untuk menegakkan kebenaran dan tidak pernah melanggarnya. Orang-orang dari kalangan masyarakat umum yang dekat dengannya adalah orang-orang yang terbaik di kalangan mereka. Yang paling mulia di kalangan mereka adalah yang paling sering memberi nasihat. Yang paling mulia kedudukannya di kalangan mereka di sisinya adalah mereka yang paling sering memberi bantuan dan pertolongan. Aku pun bertanya kepadanya mengenai majelis beliau, bagaimanakah keadaannya? Ia menjawab, yaitu Ali radhiyallahu menjawab, Rasulullah SAW tidak akan duduk dan bangun dalam suatu majelis melainkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengkhususkan tempat untuk dirinya dan melarang orang lain untuk berbuat demikian. Apabila beliau sampai
Di suatu majelis, beliau akan duduk di mana saja beliau berhenti dan memerintahkan agar berbuat seperti ini. Beliau selalu memberitahu bagi teman duduknya apa yang menjadi haknya, sehingga teman duduknya tidak menyangka bahwa ada orang lain yang dimuliakan oleh beliau lebih daripadanya. Siapa saja yang duduk menemui Rasulullah atau berdiri bersamanya karena ada satu keperluan, maka beliau selalu bersabar sampai orang itu akan pergi terlebih dahulu. Siapa saja yang meminta suatu keperluan kepada beliau, yaitu Rasulullah SAW, maka beliau tidak menyuruhnya pergi melainkan dengan membawa keperluan yang dia inginkan. Atau bila tidak dapat mengabulkannya, beliau menasihati dengan kata-kata yang lembut. Kemurahan dan kebaikan akhlak beliau telah merata di antara manusia, sehingga beliau menjadi bapa bagi mereka dan mereka menjadi sama haknya di sisi beliau. Majelis Rasulullah SAW adalah majelis yang penuh dengan kelembutan, rasa malu, kesabaran dan amanah. Tidak ada suara yang keras lantang di dalam majelis beliau. Hal-hal yang harus dijaga tidak pernah dicela, dan kesalahan-kesalahan orang tidak pernah disebarkan. Peserta majelis itu pada umumnya berlaku adil, saling mencari kebaikan diri dalam ketakwaan. Mereka selalu merendahkan diri dan memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, mendahulukan yang punya kepentingan dan melindungi orang asing. Aku bertanya kepada ayahku, yaitu Ali radhiyallahu an, mengenai perilaku Rasulullah SAW apabila berada di antara peserta-peserta majelisnya. Katanya, Rasulullah SAW selalu berwajah ceria, mudah bergaul, selalu melayani orang-orang yang berada di sekelilingnya dengan ramah tamah. Rasulullah SAW sama sekali bukan orang yang kasar dan berakhlak buruk, bukan orang yang suka menjerit dan berteriak. Tidak suka berbuat keji, beliau juga tidak suka mencercah dan merendahkan manusia. Tidak bergurau dalam setiap perkara. Apabila beliau menyukai sesuatu, beliau melupakannya. Apabila beliau tidak menyukai sesuatu, beliau melupakannya. Namun tidak membuat putus asa orang yang menyukainya dan tidak pula membuatnya pergi dengan tangan hampa. Sesungguhnya beliau menjauhkan diri dari 3 hal: perdebatan, banyak bicara, hal-hal yang tidak bermanfaat. Terhadap manusia, beliau menghindari 3 hal: tidak menghina seseorang, tidak mencari aib-aib dan keburukannya, dan tidak berkata-kata kecuali dalam perkara-perkara yang beliau harapkan pahalanya. Apabila Rasulullah SAW berbicara, semua orang yang hadir mendengarkan dan dengan penuh perhatian. Diam tidak berbicara, seakan-akan ada burung bertengger di atas kepalanya. Bila beliau berbicara, maka mereka diam. Namun bila beliau diam, mereka berbicara. Dan mereka tidak berani bertengkar di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akan ikut ketawa dengan yang ditertawakan oleh mereka. Rasulullah juga ikut merasa takjub bila mereka takjub terhadap sesuatu. Rasulullah akan bersabar atas sikap kasar orang-orang asing, baik dalam ucapan maupun permintaannya. Bahkan bila para sahabatnya sekalipun yang mengundang orang asing itu ke dalam majelisnya. Beliau bersabda, jika kalian melihat orang yang mempunyai keperluan, maka hendaklah kalian membantunya. Beliau tidak menerima sanjungan melainkan dari orang yang membalas pujian beliau. Rasulullah SAW tidak pernah memutuskan pembicaraan seseorang, kecuali apabila lawan bicaranya menyeleweng, maka beliau akan memotong pembicaraannya dengan melarangnya atau berdiri meninggalkannya. Al-Husain berkata, selanjutnya aku bertanyakan kepadanya, yaitu ayahku, bagaimanakah beliau kalau diam? Dia menjawab, Rasulullah SAW akan diam untuk empat alasan, yaitu ketenangan, kewaspadaan, merenung, dan untuk tafakur. Adapun perenungan beliau adalah dalam usaha untuk berlaku adil, dalam memberikan pertimbangan dan mendengarkan setiap pembicaraan mereka. Tafakurnya adalah mengenai hal-hal yang kekal dan yang akan musnah. Pada diri Rasulullah terkumpul segala sifat kelembutan dan kesabaran. Tidak ada suatu pun yang menyebabkan menjadi marah, dan tidak pula beliau meremehkannya. Beliau sangat hati-hati dalam 4 hal, senantiasa memilih yang lebih baik
dan mengurusi mereka dalam perkara-perkara yang telah beliau kumpulkan bagi mereka, baik dunia maupun akhirat. Hadis ini pernah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan lengkap dalam kitab Asy-Syama'il dari sumber Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Dia berkata, aku bertanya kepada pamanku, kemudian dia menyebutkan hal tersebut. Dalam hadis itu juga ada cerita Al-Hasan dari saudaranya Al-Husain dari ayahnya yaitu Ali bin Abu Thalib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail dan Al-Hakim dengan sanadnya dari Hasan. Dia berkata, aku bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Hala, lalu dia menyebutkan riwayat itu. Demikian pula Al-Hafiz Ibnu Katsir pernah menyebutkannya dalam kitab Al-Bidayah juz 6 halaman 33. Sanad hadisnya ini disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak juz 3 halaman 640. Kemudian ia menyebutkan hadis itu secara panjang lebar. Hadis itu juga dikeluarkan oleh Ar-Ruyani, At-Tabrani, dan Ibnu Az-Zakir seperti yang terdapat dalam kitab Kanz Al-Ummal juz 4 halaman 32 dan oleh Al-Baghawi dalam kitab Al-Isabah juz 3 611. Tetapi yang diriwayatkan dalam kitab Al-Kanz Al-Ummal pada akhirnya disebutkan kalimat telah terkumpul sifat waspada dalam diri beliau dalam 4 hal. Beliau selalu mengambil yang lebih utama agar diikuti, meninggalkan hal-hal yang tercela agar dijauhi, ijtihad dalam pencarian pemikiran yang bisa memperbaiki umatnya, dan mengurusi mereka dalam perkara-perkara yang telah beliau kumpulkan bagi mereka, baik dunia maupun akhirat. Demikianlah yang menyebutkannya dalam kitab Al-Majma' juz 8 halaman 275 dari At-Tabarani. Alhamdulillah, itulah kisah Nabi SAW. Semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan saya amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.